Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, ini sudah lama saya nggak upload video di channel ini, padahal masih baru mulai merintis buat membesarkan channel YouTube. Tapi ternyata waktu berkata lain teman-teman. Beberapa hari belakangan ini saya disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada habisnya. Dan hari ini mumpung saya lagi santai, saya sempatkan buat merekam video lagi dengan point of view driving di mobil all new Agya GSVT tahun 2024. Dan kebetulan pada hari ini, pada tanggal berapa nih, udah Agustus ya. Sebenarnya bulan Juli kemarin tanggal 24 mobil ini sudah ulang tahun teman-teman. Jadi saya sudah menggunakan mobil ini selama 1 tahun. Tentu saja selama 1 tahun itu pasti saya merasakan apa yang ada, apa kekurangan yang ada di dalam mobil ini, dan kelebihannya juga pasti ada. Apalagi kemarin di Gias muncul lagi dengan mobil dengan harga yang hampir sama dengan Agya, dengan Brio. Yang tadinya ribut-ribut Toyota Agya sama Brio, sekarang udah nambah lagi pesaing itu dari Cina, mobil listrik BYD Eto 1, Eto apa Ato bacanya. Ya tapi mungkin itu buat di Jakarta doang sih ribut-ributnya, karena kalau di luar Jakarta kayaknya orang masih males mau beli mobil listrik, karena yang pasti kurang efisien kalau dipakai di luar kota Jakarta sih ya. Soalnya di sini di Bandar Lampung aja juga masih jarang banget saya ngelihat mobil listrik berkeliaran. Ya mungkin karena itu kurang efisien lah dipakai di luar kota Jakarta. Kalau di kota Jakarta kan memang semuanya itu ada ya, dealernya ada di sana, terus SPKLU yang buat ngecas listriknya juga banyak di sana, nggak kayak di sini. Tapi cukup mengejutkan juga karena harganya cuma 195 juta itu OTR Jakarta. Bener-bener imbang lah sama Brio sama Agya. Kalau itu buat mobil tambahan sama orang-orang yang mau beli mobil kecil gitu, kayaknya untuk di Jakarta BYD Atto One itu jadi pilihan nomor 1 deh dibanding Agya atau Brio. Karena kan kalau mobil listrik itu yang pasti irit banget ininya, konsumsi listriknya gitu ya. Ya maksudnya dia lebih banyak hemat kalau pakai kendaraan listrik buat ininya, operasionalnya. Tapi kalau buat mobil pertama ya nggak cocok sih kalau pakai mobil pertama terus beli mobil listrik, karena mobil itu nggak bisa all rounder ya, nggak bisa buat segala medan. Ya karena mobil listrik itu kan hanya bisa dipakai di tempat yang ada buat ngecas listriknya aja. Kalau udah dibawa keluar kota, di desa-desa yang nggak ada buat ngecas listrik ya gimana? Emang bisa dicas pakai genset. Tapi mungkin kalau ada casan portable gitu kayak ngecas HP, nah dia bisa dicas, dicolokin ke colokan biasa, mungkin ya bakal rame sih yang beli. Tapi kan kalau sekarang kalau mau ngecas di rumah itu harus pakai wall charging, nggak bisa pakai colokan adaptor kayak HP apa laptop gitu. Dan balik lagi ke mobil Toyota All New Agya ini, setelah saya pakai selama 1 tahun, alhamdulillah mobil ini tidak pernah mengalami kendala apapun teman-teman. Mobilnya sehat walafiat,
Saya juga pakai mobil ini nggak begitu ngerawat yang apa ya, terlalu dirawat gitu enggak juga. Ini mobil saya pakai buat terabas-terabas saja dan ya sehat-sehat aja untungnya. Cuman saya tetap rutin ganti oli sesuai anjuran dari bengkelnya. Walaupun ini harusnya kan 14.000 km ini baru 2 kali ganti oli ya, tapi saya udah ngambil yang ketiga ya kalau nggak salah. Iya, karena kemarin itu baru 5.000 km setelah penggantian yang pertama itu saya langsung ganti lagi karena mobilnya mau saya pakai ke Jogja. Jadi supaya lebih percaya diri di bawah, ganti oli sekalian ngambil servis itunya lah, servis lengkapnya, servis apa? Servis gratisnya itu. Jadi biar dicek semua pengereman segala macem. Jadi biar pede dibawa ke Jakarta, ke Yogyakarta. Terus untuk penggantian selanjutnya kalau menurut buku servisnya itu di kilometer 20.000. Nah, sedangkan setelah diganti dari yang kemarin mau ke Jogja dari 10.000 sekarang udah 14.300 atau udah berjalan 4.300. Tapi saya juga mau coba ini, saya nggak mau bikin sampai 10.000 km buat ganti oli. Nanti saya mau coba ganti di luar bengkel resmi aja setelah masuk ke kilometer 15.000. Karena setahu saya kalau 10.000 itu memang terlalu lama ya, terlalu tua nanti olinya gitu loh. Jadi mungkin 5.000 aja nanti akan saya ganti. Soalnya kalau ngitung bulan juga baru 2 bulan teman-teman. Ini baru 2 bulan udah 4.300 km. Nah, makanya nanti kalau udah 5.000 pas akan saya ganti. Terus juga saya mau spek olinya juga mau saya ganti juga, mau coba. Soalnya bawaan dari dealer resminya itu dia 10W30. Nah, nanti akan saya coba pakai 5W30. Dan di sini juga ada sih panduannya. Dia bisa juga pakai 0W20, tapi kalau pakai 0W20 itu katanya terlalu encer. Memang tarikannya jadi lebih responsif, tapi dia mesinnya akan lebih berisik teman-teman. Jadi pada nanti pas 15.000 akan saya ganti ke oli 5W30. Beberapa kelebihan yang ada di mobil ini menurut saya juga dibandingkan Brio ya, kelebihan mobil ini dibandingkan Brio yang seperti ini yaitu kunci keylessnya teman-teman. Itu kita sangat gampang, jadi kunci cukup dikantongin aja, kita udah nggak ngeluarin lagi remote-nya. Keluar masuk mobil juga udah nggak perlu dipencet-pencet karena di handle pintu drivernya ini sama di pintu kiri juga ada keyless entry-nya teman-teman. Jadi cukup datang, mendekat ke mobil, kita sentuh sensornya itu dia langsung ngebuka dan nutup otomatis. Terus untuk ngidupin mesinnya juga mudah, nggak perlu ngeluarin kunci dari kantong. Tuh, masuk aja ke dalam kabin mobil, injak rem dan tekan tombol start top engine-nya. Itu merupakan kelebihan yang sangat sepele tapi memudahkan banget teman-teman. Kemudian juga dari bagasi belakangnya, ternyata mobil Toyota All New Agya ini sedikit lebih besar daripada Honda Brio Satya. Dan juga saya nggak tahu kalau ukuran standarnya itu
ground clearance-nya tuh lebih tinggi mana ya, antara All New Agya atau Brio Satya, saya nggak riset. Cuman setelah ini saya ganti velgnya dan bannya juga saya ganti ke ukuran yang satu tingkat lebih besar dari ukuran standarnya. Ini ground clearance-nya itu tinggi teman-teman. Kalau jejer sama kayak mobil Avanza yang kayak gini tuh kayak imbang gitu. Maksudnya parkir barengan gini. Kalau dilihat dari depan tuh kayak imbang, tinggi juga ternyata. Dan memang setelah diganti ke pelek yang lebih besar dan bannya juga diganti lebih besar, mobil ini udah nggak pernah gasruk lagi. Kalau dulu tuh sering banget gasruk kalau lagi muatan full. Terutama yang gasruk tuh bagian tengahnya teman-teman, bagian antara roda depan ke roda belakang. Apa itu namanya? Kolongnya itu. Kalau kita udah lewat polisi tidur, nah itu gasruk di situ. Mas setelah udah pakai ban yang lebih besar sama peleknya juga ganti ke ring 15, itu udah nggak pernah ada gasruk lagi sama sekali. Terus kelebihan selanjutnya adalah yang pasti karena tadinya saya kemana-mana pakai motor, dan ini juga pertama kalinya saya pakai mobil, itu udah nggak pernah kehujanan dan kepanasan lagi. Nah, namun setelah kelebihan juga pasti ada kekurangannya. Menurut saya, kekurangannya saya bandingkan lagi sama Honda Brio. Kekurangan yang pertama adalah kenyamanan saat mobil ini idle atau standby, mesinnya hidup dan AC-nya nyala. Nah itu getarannya lumayan kerasa teman-teman. Kerasa apa ya, mungkin kalau orang yang perfeksionis itu dia apa sih ini getar gitu, nggak harusnya mobil ini getar-getar gitu, gimana ya, getarnya tuh bikin ilfeel, mungkin seperti itu bahasanya. Karena kalau Brio itu kan 4 silinder, katanya juga ya, saya juga belum pernah nyoba, katanya nggak ada getar-getarnya, dia halus, lembut gitu. Nah mobil ini getar kalau lagi berhenti, AC-nya nyala. Tapi kalau udah jalan kayak gini, ya udah sama aja rasanya, nggak ada bedanya, halus lagi. Cuman kalau berhenti itu, ya nggak enak lah. Terus kekurangan lagi apa ya kalau dibanding Brio? Kayaknya nggak ada deh. Kalau desain itu selera sih. Justru malah saya ini aneh ya, mobil ini makin lama dipandang itu makin bagus teman-teman. Nggak seperti waktu pertama itu. Memang saya juga mengakui bodi belakangnya Agya ini kurang bagus ya, kurang bagus karena bentuknya kotak gitu. Tapi lama-lama kalau dilihat kok, loh bagus juga ya, nggak jadul gitu loh, kayak modern aja zaman sekarang gitu, kotak-kotak gitu. Tapi sih itu pandangan saya, karena saya udah punya mobilnya, sering saya lihat, lama-lama kok bagus gitu. Kalau menurut kalian gimana? Terus nanti juga saya tampilkan untuk eksteriornya, yang mobil saya ini yang udah saya ganti. Sebenarnya cuma ganti velg dan ganti ban, terus delay talang air, sama udah saya coating. Udah itu aja sih. Tapi itu menambah tampilannya tuh kayak lebih apa ya, lebih bagus gitu. Oh iya, sama saya nambahin mudguard atau apa, karpet lumpur ya, supaya lumpur dari roda itu nggak nyiprat ke bodi. Karena ban yang saya pakai sekarang itu kan lebih besar ukurannya. Terus juga velgnya saya bikin rata bodi, jadi kalau nggak pakai mudguard, dia pasir atau lumpur kotorannya itu dia naik ke bodi. Nah di depan saya ini ada Brio RS. Ini Brio RS beneran apa jadi-jadian ya? Karena mobil Brio ini kan banyak banget Satya tapi dimodif ala-ala RS gitu. Tapi gampang sih bedanya. Kalau dari belakang nggak bisa dibedain ya, kalau udah diganti semuanya dari spoiler sampai diffuser, logo dan segala macamnya. Tapi kalau
kalau dari depan biasanya orang nggak ganti bempernya, sama dari sen yang ada di spion. Kalau RS itu ada spionnya, ada spionnya. Kalau RS itu ada sennya di spionnya, sedangkan kalau Satya itu sennya adanya di bodi, di atas roda. Nah, kalau Brio memang saya suka sih yang warna kayak gini, warnanya itu kalem, terus juga abu-abu itu nggak gampang kelihatan kotor juga, daripada yang warna-warna gonjreng itu kan ya selera sih. Orang saya juga milih mobil ini malah warna merah, tapi warna merahnya Agya ini memang warna utamanya sih, bahasanya apa ya, jadi mobil Agya ini kalau warna utamanya tuh merah gitu, sisanya ya warna pilihan aja. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya juga kalau kata saya ini boros loh, karena di dalam kota itu dia nggak pernah bisa di atas 15 km per liter. Apa mungkin ini pengaruh dari ban yang udah saya ganti ya, bannya kan makin gede gitu. Atau gimana ya, jadi susah banget saya dapetin di atas 15 km per liter gitu. Rata-rata mentok itu 12, 13. Terus juga kan memang kalau jalan-jalan sama anak istri itu kita banyak standby sih. Lagi jalan sore gitu jajan, berhenti, mesinnya nyala, AC-nya nyala. Oh, ini Brio RS asli ternyata. Kalau ngelihat dari karakter mesinnya, walaupun dia kasar mobil ini karena 3 silinder gitu, setelah setahun pemakaian kayaknya dia bandel deh, mobil ini akan bandel gitu loh, karena benar-benar nggak ada kendala yang saya rasakan sama sekali ini mobil. Bahkan makainya juga nggak diawet-awet yang dirawat gitu, enggak. Kalau ada di TikTok gitu, kalau mau ngidupin mobil keyless ini harus tekan 1 kali, 2 kali, baru injek rem dan nyalain supaya lebih gitu. Nah, saya enggak, masuk mobil injek rem, pencet, bunyi, udah gitu. Nggak pernah saya pakai rumus 1 kali, 2 kali gitu. Katanya bakal bikin mobil lebih awet, teman ya nggak tahu. Pada saya pas di dealer, pas mau ngambil mobil ini diajarinya kayak gitu kok. Kalau mau ngidupin injek rem, langsung pencet start, tombol start ini, ya udah seperti itu aja. Mobil ini sebenarnya nggak begitu berisik kabinnya teman-teman, cuman ini setelah saya ganti ban yang lebih besar dan velgnya lebih besar, ternyata dia lebih nambah berisik dalamnya. Kayak lebih suara geluduk-geluduknya itu lebih kerasa suaranya daripada pas ukuran standarnya. Mungkin perlu diracik lagi suspensinya, atau diganti shocknya atau gimana ya, supaya lebih kedap lagi gitu. Jadi shocknya itu diganti pakai aftermarket yang bisa lebih ngeredam getaran dari suara velg dan ban yang lebih gede ini. Tapi nggak tahu kenapa, walaupun memang lebih nyaman ukuran standar, pakai velg ukuran standar, setelah saya ganti velg ini saya udah nggak mau loh balik lagi ke ukuran standarnya. Nggak tahu, udah cinta aja gitu sama racikan saya ini. Jadi saya pakai velg ukuran ring 15, lebar 6,5 inch, sama ET nya itu 42. Kemudian ban yang saya pakai ukurannya 185 per 65 per 15. Jadi secara ukuran diameter
luarnya rodanya itu dia lebih tinggi 3 cm daripada ukuran standarnya. Makanya setelah saya ganti velg dan ban ini udah nggak pernah gasruk lagi. Terus juga terlihat lebih gagah teman-teman. Pernah ini saya jajarkan sama Brio Satya yang baru juga. Waktu saya masih ke Jakarta itu di hotel, kebetulan samping saya itu Honda Brio Satya. Ternyata tinggi banget mobil ini kalau dijajarin sama Brio Satya. Jadi kayak Brio itu kayak adeknya aja gitu, tinggi. Cuman kalau Brio itu memang dia lebih lebar, lebih pipih dia. Kalau AG itu lebih tinggi gini. Ya pokoknya lebih garang sih kalau pakai velg yang sekarang ini. Dan makanya saya udah nggak mau saya balik lagi ke ukuran standar. Kecuali nanti memang jangan sih, nggak mau saya jual mobil ini. Ini mobil pertama saya. Nanti kalau mau beli lagi saya nambah aja. Kalau saya ada rezeki sih, incaran selanjutnya mobil yang ingin saya beli itu Innova Reborn teman-teman, yang G diesel. Mudah-mudahan nanti pas saya udah punya duit, mobilnya masih produksi. Karena kan sekarang Innova Reborn udah sedikit variasinya, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan ada Venturer, ada V, ada Q. Sekarang karena udah ada Zenith, tipe Venturer sama tipe V-nya itu udah nggak ada lagi. Sekarang tinggal tipe G yang paling basic. Ini dia mobil idaman. Kayaknya kayak udah punya mobil itu tuh udah selesai loh. Ya, karena apa? Mobil Innova itu bener-bener udah bisa dipakai buat segala medan. Buat harian dia irit karena bisa pakai solar, irit ya kan. Terus juga buat jalan jauh dia enak, anteng. Buat rame-rame bisa muat banyak karena dia 7-seater dan lega juga. Tidak amat sih Innova. Ini juga Innova. Ini Innova All tapi Innova Barong. Kayaknya Innova Barong deh yang ini. Saya nggak bisa bedain belakangnya. Biar dikata mobil travel juga bodo amat. Terus juga mobil itu kan juga bandel, bisa dipakai seumur hidup. Soalnya pernah ada Innova Reborn itu, dia pakai travel kilometernya udah 1 juta. Kurang bandel apa lagi mobil kayak gitu. 1 juta kilometer loh. Perjalanan dari tadi baru mau dibilang nih, baru ada satu mobil listrik Wuling REV. Dari tadi nggak nemuin sama sekali mobil listrik di sini, memang masih jarang banget sih. BYD aja baru masuk dealernya di Bandar Lampung ini, dan nggak tahu udah ngejual berapa unit dia di kota Bandar Lampung ini. Kalau Chery udah beberapa kali lihat yang Chery apa itu ya, yang lampunya itu huruf I itu, Chery J6 kalau nggak salah ya. Itu udah beberapa kali saya lihat ada di Bandar Lampung. Kalau BYD jarang banget, cuman saya pernah juga sih lihat di arah tol Itara Kota Baru itu ada yang Denza, pernah lihat. Kemudian yang si Lion itu juga pernah lihat, yang sedan gede. Nah kalau yang Atto ini kira-kira gimana nih? Bakal rame nggak di Bandar Lampung? Ya karena rata-rata mungkin orang sini belum bukan belum ya nggak seperti Jakarta sih gaya konsumsinya, kebutuhannya gitu. Dan yang pasti mobil listrik itu juga nggak bisa dijadikan sebagai mobil pertama dan mobil satu-satunya, nggak bisa teman-teman, karena ketangguhannya belum bisa dihitung, belum bisa ditebak. Terus juga dia itu elektrikal itu dia nggak bisa ditulis di atas kertas kualitasnya, karena untung-untungan. Kita putar balik aja, ini udah mau sampai tol Natar Lampung.
kosong. Oke. Jadi kira-kira kalau bikin video lebih worth it Agya atau Brio sekarang masih rame nggak ya? Atau ditambah lebih baik, lebih worth it Agya, Brio atau BYD Aito One gitu? Tapi nggak bisa sih, BYD Aito One itu beda segmennya itu. Orang yang mau beli Agya atau Brio nggak bakal beli, orang yang pertama kali mau pakai mobil dan mobil pertama buat mobil satu-satunya gitu, nggak mungkin milih BYD Aito One. Kalaupun ada mungkin ya itu orang-orang yang tinggal di Jakarta aja, atau ya paling dari 100 orang mungkin hanya 1 atau 2 orang aja yang memilih Aito One sebagai mobil pertama dan mobil satu-satunya jika pilihannya adalah Agya dan Brio. Ya walaupun biasanya orang buat mobil pertama itu lebih milih 7 seater kayak Calya atau Sigra, tapi saya sendiri juga mobil pertama tapi memilih yang kecil mungil ya, karena lebih simpel aja gitu, bisa muter balik di mana aja, bisa selap-selip ke jalan kecil. Terus juga pemakainya cuma saya, istri saya sama anak saya masih bayi juga, nggak perlu mobil yang gede-gede. Nah kalau beli kemarin sebenarnya hampir saya antara Agya atau Calya, cuman ya nggak tahu, saya lebih pengen mobil yang lebih kecil aja. Dan terus juga fitur-fitur dari Toyota Agya ini juga lumayan sih ya. Jadi dengan harga 200 kecil di Bandar Lampung ini kita bisa ngerasain pengalaman pakai fitur-fitur seperti yang ada di mobil lebih mahal. Kayak fitur pedal shift ini saya pakai ya, tapi jalannya jelek. Terus juga ada tombol power yang rasanya mungkin seperti turbo elektrik gitu ya, udah kayak NMAX aja ya. Ini memang berfungsi banget teman-teman, tapi cara penggunaannya juga harus benar. Dia kalau dipakai kita baru injek gas gitu, mau naikin RPM, mau mulai gaspol gitu, kalau kita pakai itu dia nggak begitu kerasa. Dia kerasanya ketika kita udah ngebut atau udah gasnya udah stabil di situ, nah kita mau nambah kecepatan baru kita klik, nah dia akan lebih kerasa nyundul gitu. Tapi kalau dari bawah kita udah aktifin buat digas itu, kita nggak bisa tahu perbedaannya pakai power atau enggak, karena 3 silindernya ini memang juga torsinya itu lumayan jambak karena bodinya juga ringan. Tapi kalau udah cruising santai gini baru kita pakai mode powernya, dia akan ringan cus gitu, akan melesat lah ya. Mungkin ini hanya permainan dari ECU-nya, cuman memang berasa lebih enteng gitu. Cuman kali ini nggak bisa praktek karena lalu lintasnya lumayan padat. Nah, di sini adalah daerah Natar. Apa di sini pasar ya? Pasar Natar mungkin. Oh iya benar, pasar Natar. Dan mudah-mudahan nanti kalau jadi saya tahun baru juga mau road trip lagi pakai mobil ini. Nah road tripnya juga ke seberang lagi, saya mau ke Bandung teman-teman. Dan mungkin
mungkin akan saya kemas lebih bagus lagi videonya daripada kemarin pas saya road trip ke Jogja. Karena yang video road trip ke Jogja itu memang video pertama kali saya perjalanan jauh, dan pertama kali juga saya bikin video, jadi mungkin kurang sempurna. Dan nanti yang ke Bandung akan saya konsep lebih bagus lagi, seperti di setiap pemberhentian akan saya shoot gambarnya, saya berhenti di mana, terus makan apa di jalan dari sini ke Bandung gitu. Ya mudah-mudahan gak ada halangan, kita akan road trip ke sana. Karena memang kesibukan pekerjaan yang banyak, jadi bikin konten YouTube aja ini juga saya jarang banget. Padahal saya mau merintis ceritanya, mau sampai monet lah channelnya gitu. Sebenarnya dari persyaratannya ini udah bisa monet ya teman-teman. Dari jam tayangnya itu saya udah lebih dari 4000 jam tayang. Cuma subscribernya itu harus 1000 supaya bisa monetisasi. Nah, sedangkan sekarang baru 400. Minta tolong dong buat kalian semua yang nonton ini, kasih subscribe satu orang satu aja biar sampai 1000. Kalau 1000 kan saya udah monet. Nanti mungkin kalau udah monetisasi saya akan lebih serius mungkin bikin videonya. Ya kalau udah monet itu ada uangnya. Seenggaknya lumayan lah. Nanti misalkan ada AdSense dari videonya, bisa saya buat modif lagi, mobil-mobil buat saya gunakan buat modif lagi mobil Agya ini supaya lebih kece. Sebenarnya simple sih, saya orangnya nggak suka modifikasi ekstrim, karena aliran saya itu saya tidak akan memodifikasi kalau dilihat nggak enak dan tidak nyaman dipakai, udah gitu. Nah kayak ini kan simple, saya mengganti warna speedometernya jadi putih. Ternyata banyak juga yang notice di komentar, gimana cara gantinya kok warnanya putih gitu. Ya memang enak, setelah diganti warna putih itu terasa lebih mewah ya, nggak kayak kandang ayam warnanya kuning bikin ngantuk gitu. Sebenarnya bisa juga diganti pakai speedonya Agya GR, cuman itu harganya lumayan, 4 jutaan buat ganti. Dan kalau ganti speedometer punya Agya GR juga nggak cocok kalau setirnya nggak diganti juga. Jadi setirnya juga harus ganti pakai Agya GR. Nah setirnya itu juga harganya hampir 3 juta juga. Mungkin kalau sama instalasinya bisa habis 8 jutaan. Terus bila perlu ininya, head unitnya juga ganti juga pakai punya Agya GR. Atau kemarin ada yang rekomendasi juga ini PNP pakai punya Yaris Cross yang hybrid itu malah lebih bagus katanya. Cuman nyari copotannya agak susah itu. Tapi kalau inden di dealer ya pasti ada, cuman mahal. Kalau copotan kan bisa 30-40% lebih murah dari harga baru di dealer. Memang sweet spot Agya ini di dalam kabinnya sih, karena nggak kerasa LCGC banget gitu. Walaupun memang ini masih material keras, tapi dia desainnya itu bagus. Apalagi kalau dibandingin sama Agya yang lama, itu kayak jauh banget, ini lebih mewah gitu. Apa ini? Astagfirullahaladzim, hampir saja teman-teman. Nah untung juga mobil ini rem ABS-nya itu enak banget teman-teman. Terus juga direview sama salah satu YouTuber juga itu, dia dari kecepatan 100 atau dari 80 gitu buat ngerem itu enak, spontan dan halus ininya. Kalipernya itu nggak cetak gitu, nggak. Mungkin ada kayak gitu cuman nggak kerasa. Kayak tadi tuh enak banget ngerem, cus. Walaupun sedikit deg-degan karena si Mobilio ini tadi benar-benar mendadak. Lihat dari lampu remnya yang
bentar banget nyalanya. Nah, kalau ngerem lama kan kayak gitu, merah panjang gitu kan. Di sini itu adalah putar balik dan putar balik satu-satunya. Jadi kalau orang yang dari lintas barat mau melanjutkan ke lintas tengah Sumatera, semua pada lewat sini teman-teman. Harus putar balik di sini karena di sana itu nggak bisa langsung ke, kalau langsung ke kanan itu nggak bisa. Jadi harus ke sini semua. Ya mungkin ini dibuat supaya lebih jauh rutenya biar nggak macet kayaknya. Tuh, ini mode powernya saya aktifin ya. Ternyata jalanannya malah jelek tadi. Dia benar-benar terbang teman-teman. Ya, nggak bisa ngebut-ngebut, jalanannya bergelombang, takut terbang. Jalanan Lampung memang harus dimaklumi ya teman-teman, beda sama di Jawa. Ya, mungkin pajaknya juga beda. Kalau di Jawa itu pajaknya besar atau banyak juga yang bayar pajak. Kalau di Lampung kan nggak sebegitu banyak di Jawa masyarakatnya. Nah, ini adalah lintas tengah Sumatera lagi. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja videonya. Sampai jumpa di video berikutnya nanti. Kemudian jangan lupa subscribe, bantu channel ini supaya cepat monetisasi. Kemudian like, jangan lupa juga, dan komentar teman-teman. Saya sangat suka balesin komentar dari kalian. Ya, kalian boleh nanya, kalian juga boleh ngasih saran atau boleh mengoreksi juga video yang saya buat ini. Ya mungkin ini video hanya video santai, tapi siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.